Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asoka Story. Di video kali ini gue akan membahas sejarah nama-nama negara di dunia nih gengs. Dan sejarah nama-nama di dunia ini gue bagi menjadi tiga golongan nih gengs, atau tiga garis besar lah ya. Yang pertama adalah negara yang berakhiran ya. Yang kedua adalah negara yang berakhiran tan. Dan yang ketiga adalah negara yang berakhiran lan atau len. Seperti yang kita tahu, semua negara-negara itu memiliki nama gengs. Dan jika kita perhatikan nama-namanya itu ada kemiripan. Kemiripannya di mana? Yaitu kemiripannya di akhir nama negara tersebut, geng. Contoh nih ya, contoh Malaysia, Indonesia. Terus ada lagi Thailand, Switzerland gitu kan. Ada lagi Jermani, Italia kayak gitu. Yang pertama gue bahas dulu nama negara yang berakhiran iya. Seperti Malaysia, Indonesia. Ia berarti tanah atau tempat atau rumah gitu kan. Contoh Malaysia, tanah atau tempat orang-orang Melayu, Malay gitu. Malay itu Melayu kayak gitu, geng. Dan kenapa dinamakan Malaysia, enggak Malaynya doang gitu kan? Karena tadi itu keterangan, iya itu keterangan gitu, geng. Dan biasanya negara yang berakhiran ya ini pernah dijajah atau pernah diduduki oleh negara Yunani kayak gitu, geng. Jadi bahasa gampangnya gini, geng, itu merupakan bekas wilayah jajahan Yunani kayak gitu. Karena seperti yang kita tahu ya enggak, Yunani adalah negara superpower dulu ketika era-era tahun 500-an tuh sampai tahun 1100 kayak gitulah. Cuma setelah itu digantikan tuh dominasinya oleh kekaisaran atau kesultanan yang lain kayak gitu, geng. Yunani pun nggak hanya menduduki Malaysia, tapi banyak negara-negara yang didudukinya gitu kan. Itu hanya salah satu contohnya. Negara apa lagi yang diduduki oleh Yunani? Banyak ya, pokoknya yang berakhiran iya aja. Kayak Britania, terus Australia gitu kan. Jadi pokoknya negara-negara yang berakhiran iya itu tuh bekas wilayah atau bekas jajahan bangsa Yunani kayak gitu, geng. Contoh Australia pun sama tuh. Karena Australia itu kan negara plus benua tuh, geng. Yang mana seperti yang kita tahu nggak, tanahnya gede. Cuman itu juga nggak luput dari penjajahan atau bekas koloni lah ya, bekas koloni Yunani kayak gitu, geng. Dan bahkan pada saat itu Yunani itu menjadi negara yang sangat disegani, gengs. Kayak Inggris lah kalau zaman sekarang kayak gitulah, Inggris kalau nggak Amerika kayak gitu, kan. Bahkan itu pun dari bahasa Yunani iya itu. Artinya tanah atau tempat tinggal kayak gitu, geng. Yang kedua adalah sejarah nama negara yang berakhiran tan. Seperti salah satu contohnya adalah Tajikistan. Tan juga berarti nama pulau gitu kan, atau nama tempat, geng. Nama tempat atau tanah. Contoh nih Tajikistan, tanah bangsa atau orang-orang Tajik kayak gitu. Turkmenistan, tanah orang-orang Turki kayak gitu, geng. Dan ini pun menjadi apa ya? Menjadi salah satu ciri juga, geng. Ciri untuk membedakan gitu kan. Membedakan gimana ya? Membedakan dari segi bahasa nih, geng. Karena biasanya negara-negara yang berakhiran tan itu menggunakan ya mayoritas sih, tapi nggak semua. Mayoritasnya itu menggunakan bahasa. Ada lagi contoh lainnya adalah Kazakhstan tuh, geng. Tanah bangsa Kazakh. Tapi gue di sini belum tahu ya, geng. Tan itu bekas wilayah jajahan siapa? Kayak macam tadi tuh. Misalkan di akhiran ya gitu kan. Di akhirannya itu kan biasanya bekas jajahan atau wilayah koloninya Yunani kayak gitu kan. Cuman kalau tan ini gue belum tahu, geng. Yang pasti itu tuh, tan adalah berarti tanah atau pulau kayak gitu kan. Tanah bangsa siapa gitu kan. Kita masuk ke sejarah nama-nama negara yang ketiga nih, geng, yaitu negara yang berakhiran land. Kayak Ireland gitu kan, Iceland. Land juga berarti menunjukkan wilayah gitu kan. Maksud gue gini, geng, menunjukkan karakteristik wilayah tersebut kayak gitu. Kayak Iceland berarti tanah yang dingin kayak gitu loh, geng. Berarti lebih spesifik ke cuaca gitu kan. Cuaca atau iklimnya lah kayak gitu. Cuman pembahasan sebelumnya itu kan gue menerangkan gitu kan soal
koloninya siapa dan juga makna negara tersebut kayak gitu, geng. Tapi di negara-negara yang terakhir ini yang berakhiran land itu tuh menjelaskan nama negara tersebut kayak gitu, geng. Seperti salah satu contohnya tadi tuh yang gue bilang, yaitu Iceland. Iceland merupakan tanah yang dingin kayak gitu, geng. Jadi di situ nggak jauh beda kayak Rusia sih. Suhunya itu minus 40 sampai minus 50 derajat, bahkan bisa melebihi kayak gitu, geng. Ya pastinya di situ sangat dingin lah, ya enggak. Bahkan orang-orang di situ pun sampai membalut pakaiannya itu berlapis-lapis kayak gitu, geng. Dan mereka pun selalu menggunakan minyak beruang kayak gitu, geng. Untuk apa? Untuk menghangat badan kayak gitu. Jadi biasanya mereka itu memakai 3 lapis baju plus di luarnya itu memakai mantel kayak gitu. Jadi 3 pakaian biasa gitu kan. Habis itu didobel lagi tuh, didobel pakai mantel, geng. Dan mantelnya itu harus terbuat dari kulit binatang kayak gitu. Salah satunya adalah kulit beruang kayak gitu, geng. Untuk apa? Untuk mencegah udara dingin yang menusuk gitu kan, menusuk dan masuk ke dalam tubuh kayak gitu, geng. Jadi ibaratnya buat penangkal alami lah kayak gitu. Bahkan banyak vlogger-vlogger luar negeri yang berusaha ke situ gitu kan, atau mengabadikan atau membuat video lah di situ gitu kan, baik di Rusia ataupun di Iceland. Itu menggunakan pakaian kayak gitu, geng, pakaian double dan juga mantel dari kulit beruang kayak gitu, dan juga minyak beruang kayak gitu, geng, untuk menahan suhu yang sangat ekstrim. Bahkan di Rusia sana, geng, yang ada namanya wilayah Siberia nih, itu tuh digunakan untuk penjara kayak gitu, geng, penjara atau camp dulu tuh era-era Perang Dunia I dan juga Perang Dunia Kedua nih, geng, bagi tawanan yang paling dicari dan juga paling ditakuti kayak gitu, geng. Ya pokoknya kalau di situ tuh belum disiksa, belum diapa-apain pun udah kemungkinannya meregang nyawa kayak gitu. Kenapa? Karena cuacanya ekstrim kayak gitu, geng. Itu adalah sejarah nama-nama negara di dunia, geng, versi channel Asokat Story kayak gitu. Buat lo yang ingin menambahkan, silakan tambahkan di kolom komentar di bawah tentang sejarah nama-nama negara di dunia ini. Dan buat lo yang suka dengan video gua, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gua, Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Sebenarnya ada lagi sih negara lain, cuma nantilah di next video gua akan bahas.